Jadi KPU insya Allah di 27 November besok kita sudah siap. Hari ini sudah siap. Tinggal distribusi logistik lagi. Distribusi logistik. Logistik. Sejauh ini sudah berapa persen, Pak, distribusi logistiknya? Hari ini kita memang berharap banyak peran dari masyarakat mengawasi atau bahkan mencegah atau kalau bisa menangkap pelaku-pelaku money politik ini. Ya. Itu kelemahan masyarakat kita. Itu kan kadang apakah memang rasa gimana sulit untuk mengungkapkan itu. Akhirnya penegakan hukum pemilihan ini memang agak sulit di Sungai Penuh karena masyarakat kadang malas bersaksi, malas melaporkan. Kita nggak spill orangnya siapa, tapi mau nanya aja, udah ada pilihan belum? Mudah-mudahan tanggal 27 pagi ada. Gitu. Tapi sekarang belum ya? Oke. Nah, mau nanya lagi sama Bapak. Siap. Udah ada pilihan belum? Kalau pilihan sudah. Sudah ya? Sudah. Ya, tapi jangan Cuma kita jangan spill di sini. pemantapannya di 27 November. Langsung ya, gitu ya? Ya, karena asasnya langsung umum bebas rahasia, Luber jurdil. jujur dan adil. Artinya adil. kita bebas, siapapun bebas. Bosan denger rutinitas? Saatnya seru-seruan di Lamanda Cafe and Resto. Rasakan pengalaman nongkrong yang berbeda dari biasanya dengan suasana yang super cozy dan estetik. Nikmati beragam menu kekinian yang bikin ketagihan, mulai dari kopi, non-cafe yang kekinian hingga makanan resto terbaik dengan perpaduan rasanya yang bikin kamu nagih. Selain itu, Lamanda Cafe and Resto juga punya banyak spot foto kece yang bikin feed Instagrammu makin hits. Ajak teman-temanmu buat bikin konten seru sambil ngobrolin hal-hal receh. Atau kamu juga bisa ngadain mini gathering bareng komunitas kesayanganmu. Dijamin, momen-momen seru bakal tercipta di sini. Ulang tahunmu makin meriah kalau dirayain di Lamanda Cafe and Resto. Yuk langsung aja cobain serunya nongkrong di Lamanda Cafe and Resto. Tag teman-teman. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Helikotama selaku host di Biar Paham Podcast by Fori Creative Space. Kali ini saya mengundang dua orang penting yang akan mensukseskan pemilu kita di tahun ini ya, 27 November nanti. Di sebelah kanan saya ada Ketua KPU dan di sebelah kiri saya ada Ketua Bawaslu, Bapak Jumiral dan Bapak Dianda. So, tentunya teman-teman, kita disponsori oleh Lamanda Cafe yang berlokasi di Sungai Penuh, tentunya untuk menemani obrolan kita. So, now kita mau bahas-bahas tentang pemilu yang bentar lagi tanggal 27 November, H-4. Ya, H-4 ya, H-4. Tidak ada kampanye lagi karena kampanye tadi udah kelar dan kita lebih membahas tentang hal-hal yang menjurus ke teknis gitu. Nah, pertanyaannya saat ini adalah sekarang ini H-4 pemilu. Di sebelah kanan saya ada Ketua KPU, di sebelah kiri saya ada Ketua Bawaslu. Kira-kira sejauh ini bagaimana proses pelayanan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU untuk mensukseskan pemilu? Mungkin lebih ke dari KPU dulu. Coba. Selamat malam ya. Malam ya. Jadi pemirsa channel ini agar paham. Biar paham. Biar paham by Fori Creative Space. Oke. Ini kesempatan yang baik yang bisa kita gunakan dalam rangka menyiapkan H-4. Jadi 4 hari lagi menjelang pemungutan dan penghitungan suara. Jadi hari ini H-4. KPU Sungai Penuh pada prinsipnya semua sudah siap untuk melakukan menyiapkan segala kebutuhan termasuk logistik untuk Pilkada 27 November besok. Hari ini kita juga masih menyiapkan, besok akan dilakukan simulasi untuk untuk pengisian
C hasil. Oke. Jadi sudah didistribusikan. Kemudian juga C pemberitahuan hari ini juga sudah didistribusikan kepada PPS. Jadi mungkin sebagian hari ini sudah ada yang mulai sampai besok untuk pemberian C pemberitahuan. Oke. Untuk pemilih, untuk bagi pemilih yang masuk ke DPT untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November mendatang. Oke. Kalau dari Bawaslu sendiri, Kalau persiapannya gimana? Kalau dari Bawaslu kita sudah siap 100%, baik dari seluruh jajaran, baik dari seluruh Bawaslu Kota Sumur sendiri sampai di PTPS. Ya. Hari ini kita telah melakukan bimtek terhadap PTPS mengenai regulasi-regulasi dan pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan terjadi di TPS. Baik di sosialisasi telah dilaksanakan, kemudian ada beberapa pencegahan, maupun imbauan terkait agar minimnya terjadi pelanggaran pelaksanaan pilkada serentak ini. Oke. Nah, kita bicara flashback sebelumnya ya. Saya nonton debat yang kemarin untuk Kota Sungai Penuh. Tapi pertanyaan dari masyarakat, kenapa terjadinya sekali? Ya dilakukan sekali. Padahal kita lihat di luaran sana di Jakarta ya. Di Jakarta ada 2 kali atau 3 kali gitu. Nah, tapi kenapa sebagai penyelenggara ya, KPU membuat debatnya ini cuma sekali gitu. Mungkin bisa disampaikan, Pak. Iya. Pertanyaan masyarakat nih yang menonton. Nah, ini momen untuk kita sampaikan penjelasan ya, benar. klarifikasi ya. Bahwa debat publik itu merupakan salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Oke. Jadi ada beberapa metode ya difasilitasi oleh KPU, termasuk alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Nah, debat publik ini yang difasilitasi oleh KPU artinya sesuai dengan regulasinya. Debat publik ini maksimal bisa dilakukan 3 kali, baik itu untuk gubernur maupun bupati dan wali kota. Ya, tapi kenapa nggak 3 kali? Ya, jadi kenapa Sungai Penuh tidak 3 kali? Nah, ini kembali ini lagi pertanyaan ya. Masyarakat Ya, ini. betul. Pertama, untuk melakukan kegiatan debat publik ini itu anggarannya sangat besar. Ya. Kita tahu untuk penyelenggaraan ini pun KPU Sungai Penuh menggunakan pihak ketiga. Ada IO yang mengelola ini, semuanya di situ termasuk live streaming dan segala macamnya, termasuk moderator, semuanya itu pihak ketiga yang mengelola. Nah, biayanya sangat besar, dan pihak ketiga ini untuk Kota Sungai Penuh ya kalau nggak ada yang bisa mampu menyediakan fasilitas seperti itu. Oh, jadi ada IO-nya ya? Ada IO, jadi kita menggunakan IO, jadi ada beberapa IO melakukan penawaran dan kita seleksi dan yang kita nilai itu layak untuk bisa memfasilitasi kegiatan ini. Nah, makanya kita tarik ke sini. Kan IO-nya dari Jambi. Iya, benar. Dari Jambi. Kemudian perlu juga disampaikan ini menggunakan alat teknologi yang mungkin untuk di Sungai Penuh belum tersedia. Yeah. Jadi budgetnya besar. Nah, jadi kalaupun kita berharap, kita pun pengen ada debat kedua dan ketiga. Iya, benar. Nah, itu. Karena jadi, menurut masyarakat debat pertama aja itu kurang, Pak. Ya. Ya, kurang untuk melihat ini berkompeten loh, ini tidak gitu kan. Ya. Jadi KPU Sungai Penuh sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi dari anggaran yang untuk pilkada ini yang disiapkan oleh KPU Sungai Penuh yang sumbernya dari NPHD ya, NPHD itu untuk debat cuma bisa difasilitasi 1 kali. Debat cuma bisa difasilitasi 1 kali ya. Ya. Okay. Ya, mudah-mudahan ke depannya dengan pemerintahan yang periode berikutnya ini bisa memfasilitasi, artinya budget anggaran untuk NPHD bisa kita buat 3 kali nanti untuk debat, ya kan? Oke. Karena cuma bisa 1 kali. Jadi gini, perlu juga perhatian kita. Di 2020 yang lalu debat publik ini tidak dilaksanakan di Kota Sungai Penuh karena rekomendasi dari pihak keamanan yang mungkin pada saat itu indeks kerawanan pemilu, indeks kerawanan pilkada untuk Kota Sungai Penuh sempat di peringkat 1 di pilkada tahun 2020. Oke, kalau sekarang? Kalau untuk IKP Kota Sungai Penuh sekarang peringkat 8 untuk se-Provinsi Jambi. Peringkat 8 untuk se-Provinsi Jambi. Kemudian se-Indonesia
Provinsi Jambi peringkat ke-38. Jadi sekarang Aman, Aman. kategori aman. Memang ada beberapa indikator kalau dari launching indeks kerawanan pemilu kemarin untuk di Sungai Penuh tidak termasuk rawan seperti kemarin penyelenggaraan tahun 2020 kemarin. tapi harapan kita bersama ya teman-teman yang menonton di sini, semoga aja pemilu kita itu aman, damai dan tentram ya. Karena mengacu dari tahun-tahun sebelumnya ada kasus kemarin terakhir Pori podcast kita tayangin di sini cuplikannya, podcast dengan Kapolres Pak Mujib kan. Jadi pembahasannya itu tentang tingkat kerawanan pemilu, pembakaran kotak suara. Dan dulu juga saya sempat podcast juga dengan Pak Irwan, mantan ketua KPU. Jadi dia bahas juga tuh pembakaran kotak suara di 2019 di daerah Kota Padang gitu. Nah, menurut Bapak sekarang Kebetulan Gimana? beliau lagi ketua ya. Bawaslu-nya ini. Ketua Bawaslu-nya tahun Dulu 2020 ya. oh, oke. Ceng ya, bertukar ya. Oke. Nah, sekarang menurut Bapak gimana nih? Apakah aman? Seharusnya nanya ke Bawaslu ya. Menurut Bapak Tapi aman? kalau sejauh ini relatif aman. Ya, Memang tidak ada gesekan yang parah lah untuk mengacu ke bentrokan ataupun ke kerusuhan. ya. Tapi kalau untuk riak-riak di bawah biasa, kontestasi politik itu biasa. Meyakinkan pemilih untuk memilih kandidatnya masing-masing itu hal yang biasa. Tapi terakhir koordinasi dengan pihak Polres, kita juga terima kasih nih pihak Polres sudah melaksanakan pengamanan yang sangat maksimal. Ya bang, sangat maksimal. Apalagi kalau bagi saya ini puncaknya di debat kemarin. Oke, gimana tuh Lihat, debat kemarin? Kalau debat-debat di daerah-daerah lain itu kan banyak gesekan pendukung di luar. Oke. Bahkan ada yang masa di dalam ruangan itu terjadi gesekan langsung gitu. Bahkan ada dengan paslon sendiri, gesekan langsung antar paslon. Tapi alhamdulillah kemarin debat publik antar kandidat kemarin kita terjadi sangat aman. Sangat aman ya? Sangat aman. Terlihat di situ puncaknya. Akhirnya kalau selesai debat kemarin tidak ada debat, akhirnya kita bisa agak landai lah untuk pelaksanaan pada hari H. Oke. Dan kapasitasnya juga kecil waktu itu ya? Ya, jadi semua yang disampaikan tadi flashback untuk debat 2020 itu rekomendasi dari pihak keamanan khususnya kepolisian itu merekomendasi agar debat publik tidak dilaksanakan di Kota Sungai Penuh. Maka pada saat itu dipindah tempatnya di Jambi. Ya. Debat publik. Untuk menghindari Dari Kota Sungai Penuh. kericuhan tadi ya? Bukan, ini kan analisis yang dilakukan oleh pihak pengamanan. Oke. Mereka ada analisis intelijen karena gesekannya waktu itu kan dua pasang. Ya. Nah, 2000 kan dua pasang ya kan. benar. Jadi karena pihak keamanan menilai ini tidak efektif, tidak aman untuk dilakukan kegiatan debat publik, maka digeser ke Kota Jambi atau di provinsi tempatnya. Nah, sekarang kita bersyukur hari ini kita bisa menggelar debat publik itu di Kota Sungai Penuh. Ya. Dan itu ya menurut pengamatan kami penyelenggara dan para panelis dan segala macamnya itu pada umumnya itu semua berjalan dengan baik dan sukses. Oke, Karena alhamdulillah pertama, ya. alhamdulillah para paslon bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang mereka di debat ini. Karena kita menyiapkan panelis juga dari unsur akademisi kan juga birokrat. Jadi kan, nah hal ini mungkin untuk contoh ke depan bisa saja periode berikutnya debat itu bisa 3 kali. Oke. Nah, jadi bukan KPU Sungai Penuh tidak mau memfasilitasi itu. Ini karena pertama ini kita baru lepas dari zona rawan. Zona amat merah ya. Ya, dulu IKP kita nomor 1. Nomor 1 tertinggi kabupaten kota seluruh Indonesia. Ya, se-Indonesia Paling ya. rawan. Indonesia. Jadi 3 hari seperti hari ini menjelang 3 hari menjelang hari pemungutan keluar lagi indeks kerawanan pemilu terakhir, rilis terakhir. Nah, turun kita peringkat 2. Ya. Manokwari naik tuh, enggak salah. Saya masih ingat tuh. Peringkat sama siapa? Manokwari. 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 Ya. Sebelumnya kita di atas itu. Oke. Nah, bayangkan Kota Sungai Penuh, mungkin anggapan bagi sebagian orang nih kotanya kecil kok, dinamikanya luar biasa. Karena IKP ini tidak mesti harus kita takuti. Indeks kerawanan yang dari Bawaslu itu kan merupakan hal mitigasi dampak ancaman terhadap penyelenggaraan ini. Nah, kalau hari ini masyarakat tidak puas dengan debat publik cuma 1 kali, Nanti gimana tuh? mudah-mudahan nanti periode berikutnya bisa jadi 3 kali. Siap.
Artinya semua pihak termasuk masyarakat pun bisa menjaga keamanan, suasana kondusif. Ya kita tidak bisa kita nafikan di kabupaten tetangga kita pun di dalam debat di luar terjadi gesekan yang sangat Ya, sampai 10 orang kalau nggak ada salah. bentrokan ya, Bro. Ada bentrokan ya? Ada. Ya, di tempat ini. Jadi ada yang luka-luka. Provinsi Jambi lah. Jadi, Di dalam Provinsi Jambi. nah, itu dari pasca debat, Ya. gitu kan. Jadi kita memang dalam proses debat ini termasuk tata tertib itu memang harus kita pertegas. Atau yang tidak bisa tertib ya sanksinya memang harus dikeluarkan. Kemudian kenapa juga salah satunya alasan kita menggunakan moderator dari luar. Kalau dari luar dia kan nggak ada kepentingan apa-apa di sini. Kan tidak bisa berpihak dia kemana-mana. Dan dia bisa secara tegas memimpin debat itu. Tapi Puri udah dapat undangan ya Pak? Nonton-nonton aja, Nah, begini. pengen tahu gitu kan? Kita justru berharap sebenarnya banyak yang bisa hadir di situ langsung. Oke. Nah, Sungai Penuh ini ketersediaan ruangan yang representatif ya? itu yang nggak ada. Nah, oke. Kemarin dari PIO itu pun sendiri ini minta dicari gedung lain. Ya mungkin seperti alat sekarang kamera yang pakai apa tuh kan butuh ruangan yang lebih tinggi gitu kan. Hmm. Nah kita nggak ada di Sungai Penuh ini. Kalau memang itu ada aula yang besar menampung lebih banyak orang mungkin bisa kita gunakan di situ. Iya juga ya. Nah, Ya memang aula di sini terbatasnya juga. Sekarang kalau misalkan beranggapan ya di gedung nasional kan spesiesnya juga kecil dan ada pembangunan ya. Ya, Bro. Jadi tidak memungkinkan. Jadi bahkan ada beberapa tempat kita coba survei termasuk di GOR yang dekat ex kantor bupati. Walaupun dia mungkin ada tribun ini masih lebih bagus kan. Ya, Cuma kondisinya tidak terawat. Nah, kita nggak bisa menggunakan di situ. Ya alternatif memang di situ. Artinya kita minta penyedia ini untuk menyesuaikan dengan kondisi tempat yang ada. Nah, itu belum maksimal sebenarnya alat seperti videotronnya kan. Iya. Kemudian perlu juga kita ketahui alat-alat yang seperti ini juga rentan. Mereka kan karena kemarin jalan rusak di timnya ya. Iya benar. Mereka nggak mau pulang lewat sana, putar lewat Setinjau. Setinjau laut. Nah, gimana kalau kita bisa 2-3 kali melakukan debat kandidat? Nah, Chaos ya? besar, kan? Oke. Oke, Jadi menarik. banyak faktor faktor sih. ya. Tapi pada prinsipnya KPU tidak membatasi. Jadi karena ketersediaan anggaran, kemudian tempat, nah itu kita tidak bisa lebih dari itu. Tapi Yang jelas, sukses. Sukses Tapi ya? Sukses. Sangat Alhamdulillah. sukses malah. Oke, kita lanjut nih Boleh. ke topik selanjutnya yang mungkin ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat juga. Sebenarnya yang lebih dominan untuk berbicara ini Bawaslu. Ya. Ketua Bawaslu. Kita membahas sedikit tentang money politik. Ah, boleh. Kita tahu dari zaman-zaman dulu ada serangan fajar gitu ya. Ya gitu ya. Serangan fajar. Pastinya ada. Nggak tahu nanti ke depan gimana ya. Iya. Nah, apa upaya dari Bawaslu, khususnya Abang sekarang ini menjabat sebagai ketua, Ya. untuk melakukan gebrakan sidak dan menangkap orang-orang yang memberikan uang gitu ya. Nah, tanggapan Abang seperti apa? Terkait money politik mungkin ini fenomena yang umum yang di Indonesia, bukan hanya di Sungai Penuh. Memang hari ini untuk mencegah money politik itu sangat sulit dilakukan. Tapi itu bukan berarti kita menyerah, Betul. bukan berarti kita menyerah terhadap pelaku-pelaku yang ingin merusak demokrasi ini. Kalau kami dari Bawaslu sendiri hari ini selain kita petugas-petugas atau ad hoc yang sudah kita rekrut, tentu ada pendidikan yang bersifat pengawasan partisipatif Betul. dari masyarakat memang untuk mencegah terjadinya money politik. Hari ini kita memang berharap banyak peran dari masyarakat mengawasi atau bahkan mencegah atau kalau bisa menangkap pelaku-pelaku money politik ini. Ya. Kemudian selanjutnya kita juga minggu tenang ini Bawaslu itu membuka pelaporan 24 jam. Sampai dengan minggu tenang ini kita membuka laporan 24 jam. Baik itu di kantor kecamatan maupun di kantor Bawaslu itu sendiri. Karena proses-proses itu tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Gitu. Kalau bisa masyarakat langsung membawa bukti. Kalau tidak bisa merasa masyarakat melaporkan, sampaikan saja informasi. Oke, Nanti cara kita- melapornya gimana? Mungkin ini edukasi juga ya untuk Ya. teman-teman ya. Kalau misalkan ada kecurangan, terus juga ada barang bukti Ya, permasalahan yang terjadi di pemilu ini. Nah,
cara melapornya gimana? Mungkin ini kita bicara secara teknis ya. Gini, kalau untuk money politik, khusus money politik, masyarakat itu bisa melaporkan langsung ke Panwascam, melaporkan Panwascam, walaupun di penanganan pelanggaran money politik ini kan tindak pidana, ada dugaan pidananya. Memang untuk pidana ini kan melibatkan sentra Gakumdu, ada pihak kepolisian, ada pihak kejaksaan, yang hanya ada di tingkat kabupaten kota. Tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat bisa melapor di tingkat paling bawah, di TPS. Nanti kan itu akan dialihkan laporannya di tingkat kabupaten kota. Memang untuk masa minggu tenang ini kita sudah juga menyiapkan kontak resmi untuk pelaporan masyarakat. Oke. Nah, dari KPU sendiri ada pelaporan nggak dari maksudnya aduan ke masyarakat, pelayanannya yang kurang maksimal atau gimana? Oh ya, kalau untuk KPU sejauh ini tidak ada. Jadi karena kita menjaga hak pilih ya untuk DPT, memang dari jauh-jauh hari kita sudah buka, bisa cek online, cek DPT online, kan? Nah, jadi bisa ngecek di situ. Tapi kalau laporan yang ini insya Allah sampai sekarang nggak ada. Jadi KPU insya Allah di 27 November besok kita sudah siap. Hari ini sudah siap. Tinggal distribusi logistik lagi. Distribusi logistik. Sejauh ini sudah berapa persen, Pak? Distribusi logistiknya. Nah, kalau untuk pendistribusian logistik, KPU Sungai Penuh merencanakan H-1. Jadi di tanggal 26. Karena kita wilayahnya kan radiusnya nggak terlalu jauh. Ya. Nah, paling jauh itu ya di RKE. Jadi 1 hari pun sudah selesai semua. Tapi pertanyaannya, RKE itu kan jauh banget ya? Ya. Itu ada TPS-nya, Pak? Ada. Itu desa. Ada. RKE ke desa. Ada 2 TPS malah di atas. Dua TPS ya? TPS, ya. Nah, jadi kan paling jauh itu. Nah, ini kita rencana H-1 di tanggal 26 itu dari pukul 6 pagi sudah mulai loading ke truk untuk pendistribusian. Kita sediakan 8 truk, jadi satu kecamatan 1 truk. Satu kecamatan 1 truk untuk membawa logistik. Nah, ini akan didistribusikan ke TPS sendiri. Gitu. Oke. Artinya semua pendistribusian tuh H-1. H-1. Oke, dan insya Allah semoga kotak suara, terus juga kertas suaranya juga terdistribusi dengan maksimal gitu ya. Ya, jadi kita akan diawasi oleh Bawaslu, kemudian juga akan dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian. Jadi mereka juga memantau rute perjalanan. Kita juga kerjasama dengan stakeholder, kan antisipasi ini. Informasi dari BMKG diperkirakan di minggu-minggu ini itu curah hujan tinggi. Nah, ya hujan mulu nih dari kemarin, Pak. Sedang kita nih hujan kan. Bisa saja ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau di RKI kita khawatirkan itu kan mungkin longsor ya. Iya benar. Jadi akses untuk ke sana. Tapi insya Allah siap, Pemkot Sungai Penuh pun siap membantu dengan menggunakan kendaraan maupun alat berat, nanti mereka akan siapkan. Iya. Kemudian untuk daerah-daerah yang di awal tahun yang lalu itu yang berdampak banjir, itu kita khawatir mudah-mudahan nggak hujannya nggak terlalu lebat seperti awal tahun kemarin. Jangan sampai lupa. Ya. Orang udah niat nih mau milih gitu kan. Kita khawatir gini. Contohnya gini. Januari dulu. Ya. Kayak misalnya hari ini misalnya terjadi banjir seperti Januari kemarin misalnya di Tanjung Rawang aja. Ya benar. Itu nggak ada tempat lokasi untuk relokasi TPS itu kalau memang banjir. Nggak ada tempat. Jadi solusinya gimana tuh? Nah ini gimana tuh? Sebenarnya kalau untuk solusi ini gimana tuh? Sulit ini kan sebenarnya diungkapkan di sini. Ya. Tapi takut ini solusi ini bisa memicu konflik kepentingan nanti. Itu solusinya itu mungkin nggak bisa diungkapkan. Nggak bisa dipublish ini ya. Tapi solusinya ada. Ada. Ya, kita berdoa aja aman lah. Jangan sampai banjir lah. Rahasia negara teman-teman. Memang ada solusinya. Memang ada solusinya ya. Oke. Itu nggak bisa kita ungkapkan di publik lah. Siap. Ketua KPU ini kan mantan ketua Bawaslu nih, pasti tahu lah. Pasti tahu lah gimana ya, Pak. Oke, kita lanjut. Mau nanya, mungkin kita balik lagi ke sini. Ini lebih ke personal sih, Pak. Suka dan duka selama menjabat sebagai ketua Bawaslu di sini gimana?
Lebih ke personal ya, bukan ke teknis tadi. Gimana ya? Sukanya dulu deh. Sukanya dulu. Kalau sukanya sih mungkin pada umum lah ya. Pada umum, pada umum. Kita namanya juga jabatan publik, Oke. mungkin lebih dikenal. Yang kemudian yang nggak enaknya juga gerak-gerik kita diawasi. Gitu. Ini susah nih. Diawasi sama siapa nih? Iya, masyarakat. Oh, masyarakat. Kalian dosi Kalau intel kan gitu. sukanya mungkin lebih dikenal, dukanya bagi saya ini diawasi oleh masyarakat, Oke. terbatas gitu. Kadang-kadang ingin membagi waktu dengan keluarga juga susah, ingin membagi waktu dengan teman-teman juga susah. Mengingat ini apalagi tahapan ini sedang padat-padatnya gitu. Bahkan kontak-kontak teman juga udah berapa lama tidak dikomunikasikan. Gitu. Dan lagian juga tensinya sekarang lagi tinggi-tingginya ya, Pak. Kita kan biasalah kalau Iya. di pemilihan di pilkada lah. Kalau di Sungai Penuh saya lihat awal pelaksanaan memang luar biasa aman sangat gitu kan. Tapi memang ada beberapa hal menjelang hari hanya ada terjadi intrik lah. Baik, bukan dalam kategori membahayakan. Ya. Tapi sudah relatif aman. Oke. Tapi kalau suka dukanya itu, Suka dukanya kalau itu ya. dukanya itu tidak bisa berkomunikasi dengan teman-teman, susah untuk berbagi waktu dengan teman-teman. Sibuk kalender merah dijadi hitam gitu. Apalagi di sini, ya. Ya, untuk jadi hitam ya. penyelenggaraan, kami tidak berlaku hari kerja, hari kalender, Ada kalender. hari kalender. Ini Oke, susahnya oke. di situ gitu. Oke. Nah, dari ketua KPU lagi nih, suka dan dukanya gimana nih, Pak Suka Jumira? duka ya. Ya kalau hampir sama lah ya dengan sebenarnya ketua Bawaslu ya. Cuma karena kita menyukai dunia ini, nah, Oke. kan Passion ya. passionnya di sini, Passionnya di sini. Oke. artinya ya kita nikmati saja lah. Kita nikmati. Betul ya sampai kalau ketua Bawaslu tadi. Sekarang kami penyelenggara itu pertama kerja penuh waktu, memang dituntut. Artinya seperti kalender hari libur merah itu enggak ada. Ya kadang anak-anak komplain kan, Ya, betul. komplain kan, kok nggak ada waktu gitu. Keluarga gitu juga. Nah, seperti kita pun harus menjaga, bahkan media sosial pun kita. Saya ketika mulai menjabat Bawaslu dulu, kalau dihitung sampai hari ini nih, lebih jarang saya buka Facebook itu. Dulu rajin, ya kita update status. Sekarang kita nggak apa ya? Ya ini mungkin kalau ngikut anak-anak muda sekarang kan memang dunianya di situ ya, Ya benar. media sosial kan, Ya. untuk update kegiatan. Ini pun nanti ditayangkan Ya. di medsos, ada cuplikan-cuplikannya yang bikin seru gitu ya. Ya, nanti Publish termasuk kaula muda yang berminat untuk menjadi penyelenggara seperti kita-kita ini, ya ini konsekuensi harus dihadapi. Ya, Oke. Dihadapi. Kadang betul kata ketua tadi, ketua Bawaslu, kok udah sombong. kata saya. Udah sombong. Iya, Ya, namanya kerja. betul. Jadi gini, ketika kita duduk seperti ini, kita nggak tahu nih, mungkin ada paslon, ada calon, nanti segala macam Ya, juga benar, nongkrong di benar, situ. Benar. Kadang dipoto orang menilai bahwa ini kita sedang ada pembicaraan apalah segala macam khususnya, ada kedekatan khusus misalnya. Nah, menjadi penyelenggara memang hal-hal seperti itu memang dituntut kita untuk menjaga itu. Karena apa? Karena ada asas adil di situ, ya semua harus perlakuan adil. Ya benar. Jadi kita duduk di sini karena mungkin kebetulan seperti abang ini kan sering nongkrong di sini nih. Ya di Lemanda. Dia nggak di Lambana nih, base campnya di sini. Ya. Tahu-tahu datang paslon kan. Kebetulan beliau memang sini tujuannya mau ngopi. Karena kita penyelenggara di sini kan, nah, nanti penilaian orang itu masyarakat. Sama halnya debat satu kali jadi oh enggak ini. Jadi omongan ya. Omongan. Jadi bibir ya. Ya. Oke. Ya jadi semua ada plus minusnya. Bisa saja debat dua kali betul lebih panas, ketiga lebih panas kan. Kan bisa saja itu kan. Nah, Oke. jadi gitu. Jadi banyak hal artinya suka duka memang fashionnya kita di sini kita siap untuk itu. Siap ya. Siap untuk itu. Siap Jadi menerima risiko, siap menerima tantangan dan yang apalagi jelas- seperti Bawaslu. Saya pernah di Bawaslu. Handphone tidak boleh dimatikan. Ya betul. Sampai Kalau di sekarang. Bawaslu handphone nggak boleh. Kita kadang-kadang instruksinya tengah malam. Nah, terus langsung turun tangan tengah Iya. malam. Ya. Apalagi ini menjelang minggu tenang nih. Ya. Laporan 24 jam. Laporan 24 Nah, jam. kadang-kadang kita ini ngeronda di sana di kantor gitu kan. Nah, Tapi nggak mungkin dong, maksudnya nomor pribadi yang di apa ya? Iya, dilaporkan gitu kan. Kan ada nomor Bawaslu. boleh. Kadang-kadang nih masyarakat kan lebih kenal ke nomor pribadi kita. Kadang-kadang mereka menganggap biar lebih cepat sampai dah laporannya, biar lebih langsung ditanggapi. Gitu. Kadang-kadang nomor kita ini kan didapatkan dari teman atau dari sahabat-sahabat kita sebelumnya, gitu kan.
Ini kan nomor publik itu juga. Artinya distraksinya di sana ya. Iya. Jadi pengalaman juga nih nambah. Bahkan justru banyak temuan kita di Bawaslu dulu itu dari handphone langsung japri. Oke, boleh Pak. Oke, siap. Japri. Mungkin mereka enggan untuk melaporkan secara langsung kan. Tapi mulai japri ketika kita dapat, memang ada prosedur sesuai dengan regulasi kan, itu bisa dijadikan informasi awal. Kita telusuri, bisa dapat. Jadi kadang lebih akurat mereka tuh ngirim langsung ke handphone kita laporan itu. Dan itu kelemahan juga masyarakat kita. Kadang-kadang mereka tahu dan juga ada saksi dalam bukti, mereka malas melapor. Itu kelemahan masyarakat kita. Itu kan kadang apakah memang rasa gimana sulit untuk mengungkapkan itu. Akhirnya penegakan hukum pemilihan ini memang agak sulit di Sungai Penuh karena masyarakat kadang malas bersaksi, malas melaporkan. Nah, itu menjadi kendala tantangan kita juga Bawaslu gitu untuk melaksanakan tugas-tugas kita dan fungsi kita sebagai Bawaslu gitu. Oke, menarik teman-teman. Paling ini mau bahas sedikit tentang isu-isu yang marak terjadi belakangan ini. Peri juga minta tanggapan dari Ketua KPU Pak Jumiral dan Ketua Bawaslu Pak Yanda. Gimana nih tanggapan tentang netralitas ASN? Mungkin Pak dari Bawaslu ya. Baik, untuk netralitas ASN itu mungkin bukan hanya di Bawaslu sendiri untuk mensosialisasikan atau mengingatkan ASN itu sendiri. Mungkin di internal ASN itu sangat sering dilakukan sosialisasi pada intinya. Di Undang-Undang Pilkada itu jelas pada pasal 71 itu kan larangan terhadap pejabat negara ataupun ASN juga ditulis di sana untuk melakukan memberi dukungan kepada paslon, baik menguntungkan salah satu paslon ataupun merugikan salah satu paslon. Itu di Undang-Undang ASN juga diatur bahwa mereka tidak boleh melaksanakan politik praktis dan memberi dukungan langsung ataupun tidak langsung kepada paslon, salah satu paslon, itu baik itu merugikan atau menguntungkan paslon yang jelas. Bahkan untuk netralitas ASN itu bahkan ada pidananya gitu. Bukan hanya untuk sanksi administrasi di mereka sendiri, bahkan ada yang sampai ke pidana kalau untuk ASN. Udah ada undang-undang yang mengatur ya. Udah ada. Jadi memang diharuskan untuk netral. Harus. Kalau untuk ASN itu kan di undang-undangnya ASN itu sendiri, dan di undang-undang pilkada itu juga dicantumkan pada pasal 71 bahwa tentang netralitas ASN. Tapi terkait dengan regulasi pasnya atau sanksi-sanksinya itu memang di netralitas ASN. Cuma kita di Bawaslu hanya menindak, bersifat penerusan jadinya. Apakah itu pelanggaran seperti apa, tindakannya seperti apa, kemudian hukumannya seperti apa itu di ASN sendiri. Nah, gitu. Ya, artinya disimpulkan di sini teman-teman, ASN harus netral. Wajib ya. Netral, wajib. Nah, balik lagi ke Bapak, kita bicara masalah teknis. Karena kita tahu di sini yang terdaftar di DPT itu sekitar 75.000 ya. Untuk DPT Sungai Penuh itu 72.730 Pak. Oke. Kalau seandainya ada orang yang dari luar ingin mencoblos itu gimana? Nah, sekarang kita lihat dulu nih kan. Jadi kan ada DPT, kemudian ada DPTB, dan ada DPK. Oke, ini informasi penting nih yang akan kita sampaikan di sini. Jadi ini kaula muda ya, ini segmennya kaula muda kan. Anak muda nih teman-teman. Anak muda, jadi adik-adik sekalian. Jadi yang masuk ke DPT, daftar pemilih tetap, itu yang terdaftar di TPS tersebut. Oke. Setempat. Kemudian ada lagi namanya DPTB, daftar pemilih tambahan. Nah, tambahan ini gimana? Nah, yang dimaksud tambahan ini mereka-mereka yang pada hari tanggal 27 November itu posisinya sedang berada di tempat di dekat TPS. Artinya seperti ini. Bisa saja mereka sedang bekerja di Sungai Penuh. Ya, benar. Pada hari itu. Misalnya anak kawan-kawan media misalnya RRI atau TPRI pada tanggal 27 November meliput ke Sungai Penuh nih. Ya. Jadi mereka harus lapor dulu ke KPU untuk dimasukkan ke DPTB. Mereka KTP-nya bisa jadi KTP Kota Jambi. Nah, ketika hari H mereka berada di Sungai Penuh, mereka sudah lapor ke KPU dan dimasukkan daftar pemilih tambahan.
artinya mereka punya hak untuk memilih gubernur di Sungai Penuh. Cuma Hanya satu, gubernur. hanya Ya, gubernur, gubernur ya. Jadi nggak bisa wali kota. nggak bisa. Nggak bisa. Calon wali Nah, kota. karena mereka KTP-nya KTP Kota Jambi misalnya nih. Ah, Cuma pada hari H mereka sedang bertugas di Sungai Penuh meliput, ya. ya kan? Nah, maka itu masuk tambahan. Ini contoh yang tambahan. Nah, kemudian bisa saja yang pada saat itu sedang sakit berobat Ya, di rumah sakit kan, dirawat nih, Iya, benar. dirawat di rumah sakit. Mungkin dia warganya misalnya orang apa tanah kampung dirawat di rumah sakit Sungai Penuh. Nah, dia bisa milih di TPS terdekat. Nah, gitu. Bisa, Tapi ya? sebelumnya sudah diproses. Ini kan sudah tutup nih. Ada yang pendaftaran terakhirnya H-7 dan ada H-30. Ini sudah selesai DPT, nggak ada lagi. Nah, Udah- itu. udah- Nggak udah ada, bisa nggak ada, lagi ya? nggak bisa lagi. Kemudian ada warga negara, warga berKTP Provinsi Jambi misalnya, dan dia berdomisili di sini di tempat dekat TPS itu, tapi belum masuk ke DPT dan tidak masuk ke DPTB, baru bisa menggunakan masuk ke daftar DPK, daftar pemilih khusus. Jadi tetap tidak hilang hak pilihnya. Bisa, Bisa ya. bisa. Oke, jadi solusinya gimana tuh? Ya itu, membawa KTP elektronik buktinya. KTP elektronik ya. Ya. KTP aja bisa. Memang syaratnya KTP elektronik. Kan biasanya cuma ya KTP dan surat gitu. Ya, jadi gini, yang masuk DPT ini, sumber DPT itu kan sebelumnya kan ada DPS. Nah, Sumbernya itu ada dari DP4. Salah Ya. satunya kan daftar pemilih potensial, termasuk pemilih pemula. Misalnya mungkin ada adik Polri nih, di tanggal 27 dia umurnya 17 tahun. oke. Nah, kan Ya. gitu nih. Ya. Ya benar. Banyak kan? kayak gitu tuh. Dia sudah namanya sudah ada di DPT. Nah, Sudah buat masuk. yang belum ada. Sudah ada nama DPT, cuma dia belum punya KTP. Oh, oke. Syarat untuk milih menggunakan KTP. Jadi dia nggak bisa milih. Bisa milih, paginya rekam ke Dukcapil. Nah, kantor Dinas Pendudukan Catatan Sipil Sungai Penuh itu akan buka menerima perekaman sampai tanggal hari H 27 November. Oke. Jadi sebelum mencoblos, Bantu ya, teman-teman. ya ini artinya Ya. kita membuka itu, KPU, Dukcapil juga Pemkot kan support nih. Nah, jadi Dukcapil itu buka sampai pada hari H pencoblosan. Jadi pas dia tanggal 27 tuh umurnya 17 tahun, ya kan, Ya. termasuk pemilih pemula, itu kan namanya sudah ada itu. Benar. Cuma syaratnya dia harus punya KTP. Kemudian tambahan lagi nih, Ya. Bang. Gimana? Kemudian ini kebetulan ada informasi juga tadi kan, ini kan yang jelas mereka sudah rekam KTP. Rekam nanti kan kalau belangko KTP-nya L-nya nggak ada, itu kan ada surat dari Dukcapil bahwa yang bersangkutan sudah rekam. Itu berlaku juga. Berlaku ya? Ya berlaku. Oke. Itu Masih menarik, teman-teman. Nah, itu. Jadi perekaman itu, karena KTP elektronik harus rekam. Nah, harus rekam. Jadi itu. Selagi punya KTP elektronik, baru bisa menggunakan hak pilih. Wajib itu. Wajib ya? Wajib syaratnya. Nanti kami Bawaslu larang kalau dia tidak punya KTP untuk Ya. L untuk memilih gitu kan, kami larang. KTP Indonesia ya, bukan Ya. KTP luar negeri ya. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Sebenarnya diskusi ini seru ya, disupport juga sama Lamanda ya, Lamanda Cafe and Resto yang ada di Kota Sungai Penuh. Ada beberapa pertanyaan nih yang mungkin Polri minta statementnya juga tentang ajakan untuk jangan sampai golput. Nah, kenapa kita harus tidak golput? Tanggapan KPU. Ya, pertama golput ini kan bukan apa ya? Golput itu apa sih definisi golongan putih ya? Ya kalau dulu kan bahasanya golongan putih. Ya, kalau sekarang Nah, kalau sejarah mungkin kita bisa searching di Google ya, apa itu golput. Karena di situ ruginya ketika kita memilih golput itu rugi. ya, Karena dalam konteks demokrasi tidak ada yang namanya golput. Memilih atau tidak Nah, memilih. memilih atau tidak memilih, menggunakan hak pilih atau tidak, begitu kan? oke. Termasuk contoh seperti di Kabupaten Batanghari ini, cuma ada satu paslon, Ya. ada kolom kosong lawak ini, Hah? ada kolom kosong. Jadi di surat suara itu ada kolom kotak segi 4, tidak ada gambar foto pasangan calon, cuma ada satu pasangan calon. Oke. Kita boleh memilih yang tidak ada gambarnya. Oke. Itu hak politik. Nah itu. Kalau kenapa? Hak politik ini hak dasar, hak asasi. Ya kan? Cuma persyaratannya ketika siapa yang boleh ikut? Yang sudah 17 tahun, yang sudah punya KTP, atau yang sudah pernah menikah.
itu baru bisa menggunakan hak pilihnya, hak politiknya. Karena ini masuk hak dasar. Tapi golongan putih itu tidak ada. Golongan putih nggak ada ya? Tidak ada. Memilih atau tidak memilih, memilih calon atau memilih kotak kosong kalau yang satu pasangan calon. Oke, jadi Nanti kita tetap memilih. Sungai Penuh ini ada 5 pasangan calon. Silakan pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Silakan pilih. Ada 5 pilihan. Ya. Ya kan? Ya. Kalau tidak kita memilih itu juga hak. Ya kan? Cuma ya sangat disayangkan hak politik itu tidak digunakan. Oke, artinya kita mengajak teman-teman ini untuk memilih. Nggak ada golput ya. Golput tuh nggak ada. Nggak ada golput. Oke, menurut tanggapan Ketua Bawaslu gimana? Ini mungkin hampir sama lah yang disampaikan oleh ketua abang kita ketua KPU. Iya. Sebenarnya golongan putih itu nggak ada. Cuma ketika ada orang lain mengajak untuk tidak memilih, ini bahaya. Nah, salah milih gitu kan? itu ada pidananya. Ada pidananya. Ada pidananya. Mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilih itu ada pidananya. Oke, mungkin spill sedikit undang-undang yang mengatur gitu-gitu. Itu udah di undang-undang pilkada udah jelas. Udah jelas ya, ada ya. Undang-undang orang yang tidak mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak suaranya itu udah ada. Undang yang mengatur. Kemudian sangat disayangkan juga kalau kita tidak menggunakan hak pilih. Iya. Atau tidak memilih dari 1 sampai 5 kandidat ini. Itu sangat disayangkan juga. Mengingat masa depan Kota Sungai Penuh di bilik suara itu. Jadi bilik suara itu. Ya, masa depan Kota Sungai Penuh, kita mau kemanakan, ini setiap paslon kan sudah menyampaikan visi misi ini. Yang paling menarik atau yang paling bagus bagi masyarakat silakan pilih siapapun orangnya. Yang jelas kita menginginkan pemilihan serentak ini di Kota Sungai Penuh itu ya berintegritas dan berkedudukan hukum. Dan kita harapkan jangan sampai ada orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Demokrasi itu ada diatur. Kemudian untuk para ASN, perangkat desa dan segala orang yang dilarang untuk ikut berkampanye, silakan dukung kandidat Bapak Ibu hanya di bilik suara. Oke. Itu yang paling penting, hanya di bilik suara. Kami pun penyelenggara punya hak pilih. Oke. Hak untuk memilih. Udah ada paslonnya. Tanggal 27 itu di bilik suara nantinya. Udah ada paslonnya. Begitupun dengan rekan-rekan ASN dan perangkat desa atau orang-orang yang dilarang. Yang ada hak pilihnya. Silakan tuangkan dukungan Bapak Ibu di bilik suara. Cuma itu saja. Pertanyaannya balik lagi tadi. Udah ada pilihan nggak Pak? Wah, jangan. Bukan di spill. Udah ada pilihan tidak? Sejauh ini belum. Mungkin coba tahu. Amin 1 ya. Tanggal 27 ada paginya ada. Sampai hari ini belum kayaknya. Kita nggak spill orangnya siapa, tapi mau nanya aja udah ada pilihan belum? Mudah-mudahan tanggal 27 pagi ada. Gitu. Tapi sekarang belum ya. Oke. Nah, mau nanya lagi sama Bapak. Siap. Udah ada pilihan belum? Kalau pilihan sudah. Sudah ya. Sudah. Ya, tapi jangan cuma kita pemantapannya di 27 November. Langsung ya. Gitu ya. Karena asasnya langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil. Artinya kita bebas, siapapun bebas. Nah, mungkin tadi ada yang terikat seperti ASN itu ibarat kata orang nih separuh haknya itu yang artinya dia bisa memilih tapi tidak bisa dipilih. Kalau TNI Polri mungkin hilang, tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih, netral ya. Karena ada undang-undang yang mengatur itu, undang-undang TNI Polri termasuk undang-undang ASN. Oke, terakhir sebelum kita tutup, minta statementnya dong Pak Jumiral selaku Ketua KPU Kota Sungai Penuh untuk mengajak di tanggal 27 November ini hadir di TPS, pilih pilihannya masing-masing. Mungkin bisa dilihat di kamera teman-teman biar paham podcast. Kawan podcast ini ya. Biar paham podcast namanya Pak. Ya ini kan kalau anak-anak muda ini kan termasuk pemilih pemula nih. Ya benar. Ya kan ini momentum pertama bagi kamu untuk menggunakan hak politikmu. Jadi gunakan kesempatan ini untuk memilih calon kepala daerah yang terbaik. Karena mereka sudah memberikan visi misi mereka. Jangan lupa datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Coblos, pilih sesuai dengan hati nurani. Karena kebebasan memilih itu berada pada diri kita masing-masing. Menarik teman-teman. Balik lagi. Statement terakhir nih, closing statement kepada teman-teman biar paham podcast yang menonton, masyarakat Kota Sungai Penuh yang ada di sini untuk menggunakan hak suaranya di tanggal 27 November. Ya, mungkin pada masyarakat Kota Sungai Penuh, rekan-rekan pun adik-adik sekalian,
wajib untuk memilih pemimpin di Kota Sungai Penuh. Ayo kita gunakan hak pilih kita dan awasi pelaksanaan pemungutan suara. Ingat, masa depan Kota Sungai Penuh ada di bilik suara. Pesta demokrasi ini harus kita sikapi secara riang dan gembira. Siapapun pilihan Bapak Ibu, itu adalah hak demokrasi Bapak Ibu. Yang jelas, pelaksanaan pemilihan serentak ini kita laksanakan secara damai dan aman. Oke. Ya udah lengkap ya teman-teman semuanya. Biar Podcast yang menonton di sini, channel by Fori Creative Space. Sebelumnya terima kasih Bapak Ketua Bawaslu. Ini orang-orang penting yang saya undang di sini yang untuk mensukseskan pemilu kita. Di sebelah kanan, sebelah kiri saya ada Bapak Dianda, Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh, dan di sebelah kanan saya ada Bapak Jumiral, Ketua KPU Kota Sungai Penuh. Harapan saya pribadi, semoga pemilu ini lancar, gak ada rusuh-rusuh, damai dan tentram, luber jurdil, dan yang pastinya semua perangkat petugas itu sehat walafiat. Amin. Ya, sehat walafiat, baik itu Bawaslu dan juga KPU. Semoga ke depan kita semuanya bisa memilih dengan bijak dan perangkat-perangkatnya diberikan kesehatan. Oke, terima kasih Pak Jumiral. Terima kasih. Sudah hadir. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dena. Oke. Bye-bye.